Untuk pertama kalinya sejak dilantik sebagai kepala negara, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025. Bertempat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Momen bersejarah ini diwarnai suasana hikmat yang menegaskan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan bangsa. Presiden Prabowo hadir tepat waktu, disambut oleh para perwira upacara dan pejabat tinggi negara. Di sampingnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya turut mendampingi, memastikan jalannya prosesi kenegaraan berlangsung tertib dan penuh makna. Kehadiran Seskap Teddy menjadi sorotan, menggambarkan peran pentingnya dalam mendukung kepemimpinan Presiden. Dalam upacara tersebut, Presiden memimpin hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila, UUD 1945, serta ikrar kebangsaan oleh para pimpinan lembaga negara. Doa penutup semakin menguatkan semangat kebersamaan dalam menjaga warisan perjuangan para pendahulu. Usai upacara, Presiden Prabowo bersama Seskap Teddy dan jajaran menteri meninjau langsung sumur Lubang Buaya, lokasi bersejarah yang menjadi saksi pengorbanan para pahlawan. Di sana, Presiden memanjatkan doa, menandai bahwa penghormatan terhadap para pejuang bangsa bukan hanya seremoni, melainkan komitmen nyata untuk menjaga Pancasila tetap tegak sepanjang masa. Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Persiapan pembacaan teks Pancasila. Tanda kebesaran buka. Hormat, saudara! Rauk! Tegak, saudara! Rauk! Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat, saudara! Rauk! Tegak, saudara! Rauk!
Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ikrar. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2025, Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Syakur, ya Hamid. Dalam detik-detik memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini, kami, para hamba-Mu, sembah sujud di hadapan-Mu, seraya mengucap syukur atas karunia-Mu yang penuh keajaiban. Engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin. Di hadapan monumen para syuhada saksi sejarah ini, hamba-Mu berikrar sekaligus berdoa agar kiranya kami sebagai generasi pelanjut dan pemegang amanah dari para hamba-Mu yang telah berkorban dan mempertaruhkan segalanya, mampu melanjutkan perjuangan sekaligus mewujudkan cita-cita luhur mereka, yakni terwujudnya kemerdekaan sejati dengan masyarakat sejahtera yang adil makmur diridhai Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Afu, ya Ghaffar. Semoga para pahlawan dan syuhada yang gugur mendahului kami senantiasa mendapat ridha dan ketenangan di sisi-Mu. Semoga lubang buaya yang menjemput mereka menjadi terowongan suci yang mengantarkan mereka ke surga-Mu. Semoga kami semua yang melanjutkan perjuangan luhurnya berkenan mereka menjemput kami di pintu surga-Nya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami telah sedang dan akan terus berikhtiar baik dan mencurahkan segenap energi untuk kejayaan bangsa kami. Anugerahkanlah hati yang lapang dan pikiran arif kepada semua pihak untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain, agar langkah-langkah perjuangan kami bisa berlangsung dengan lancar. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrah semuanya kepadamu. Engkaulah Maha mengetahui segalanya dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.